Pada sore hari, detektif Lina lagi asik makan di sebuah kafe karena lagi libur bertugas. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita bernama Dita yang menelpon detektif Lina. Dia mengatakan, "Tolong saya mbak, suami saya telah meninggal." Gak lama, detektif Lina langsung datang untuk menyelidiki kasus ini. Dita mengatakan, suami saya lagi mengalami obesitas. Saat diperiksa ke dokter, dokter mengatakan kalau suaminya harus menurunkan berat badan. Jika nggak mau menurunkan berat badan, ia akan terkena penyakit jantung. Setelah dari dokter, Dita sangat takut dan memutuskan untuk membuat suaminya diet kembali. Keesokan harinya, Dita menyuruh suaminya untuk makan apel yang sudah ia siapkan. Ia melarang suaminya untuk memakan makanan seperti kue atau permen. Tapi suaminya malah marah-marah guys. Karena sangat kesal, Dita memutuskan langsung pergi bekerja tanpa pamit ke suaminya. Dan ternyata ketika Dita pulang, suaminya sudah meninggal dan tergeletak di lantai. Dita mengatakan kalau ia nggak tahu apa-apa, tapi detektif Lina nggak percaya dan malah menangkap Dita. Kalau menurut kamu, kenapa kok Dita malah ditangkap ya? Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, ada yang udah bisa jawab belum nih? Jadi jawabannya adalah Dita berbohong. Karena jika Dita memotong apelnya di pagi hari, harusnya apel itu udah berubah warna menjadi kecoklatan guys. Tapi di situ masih terlihat masih seger banget ya. Pasti apelnya baru ia potong untuk nutupin kebohongannya. Hayo, kalau kamu jawabnya apa nih? Setelah menangkap Dita, akhirnya detektif Lina pun pergi ke mall untuk jalan-jalan. Dan ternyata mall yang didatangi detektif ada toko yang sering banget ada kejadian pencuriannya. Padahal penjagaannya sangat ketat, seperti orang yang masuk nggak boleh membawa kantong atau belanja apapun ke dalam mall tersebut. Tapi tiba-tiba salah satu penjaga toko ada yang berteriak kalau ada pencurian di tokonya. Karena mendengar teriakan itu, detektif Lina langsung datang dan menyelidiki kasus ini. Diduga ada 3 orang yang salah satunya adalah pencurinya. Polisi langsung bertanya kepada ketiga orang itu, apa yang sedang kalian lakukan saat kejadian? Orang pertama bilang, ya ampun mbak, saya nggak tahu apa-apa soal kejadian itu. Saat kejadian saya lagi bayar barang yang saya beli di kasir. Tadi ada masalah di kasir karena saya bayar pakai uang cash dan dia nggak ada kembalian. Jadi agak lama deh, saya aja kaget loh tiba-tiba ada karyawan yang berteriak. Orang kedua mengatakan, halo, kalau boleh tahu emang mbak siapa ya? Saya baru aja datang ke mall dan lagi lihat-lihat barang di sini. Saya juga belum nemu barang yang saya suka. Saya juga nggak tahu apa-apa loh soal kejadian pencurian itu. Saya aja kaget, baru juga masuk ke toko, tiba-tiba ada karyawan yang berteriak. Orang ketiga mengatakan, halo mbak, saya lagi nyari kado untuk pacar saya. Tapi saya bingung pilih barang yang mana. Makanya saya minta tolong karyawan di toko untuk bantuin saya mencari yang cocok. Saya juga nggak tahu apa-apa soal kejadian ini mbak. Kalau nggak percaya, coba tanya karyawan yang tadi lagi sama saya. Dari ketiga orang tadi, menurut kamu manakah pencurinya? Langsung aja dijawab dalam 10 detik. Hayo, ada yang tahu nggak jawabannya? Jadi penjahatnya adalah orang yang kedua, karena ia mengatakan kalau ia baru datang ke mall itu dan baru melihat-lihat, tapi ia sudah memegang kantong belanjaan. Padahal harusnya ia belum memegang kantong belanjaan ya guys. Hayo, ada yang salah jawab nggak? Setelah kejadian itu, detektif Lina melanjutkan jalan-jalannya sampai malam hari. Tapi saat detektif Lina mau pulang, ada seseorang pemilik toko bernama Dinda yang memberhentikan dan meminta tolong kepadanya. Ia mengatakan, tolong saya mbak, saya tahu mbak adalah detektif karena pernah lihat mbak di berita. Detektif Lina mengatakan, emangnya ada apa mbak? Kalau emang saya bisa bantu, pasti saya bisa bantu kok. Pemilik toko mengatakan, tadi itu saya lagi memeriksa keuangan karena toko saya udah mau tutup.
Tapi tiba-tiba ada seseorang yang memukul saya dari belakang sampai saya pingsan. Dan saat saya pingsan, orang itu mengambil semua uang yang ada di sana. Gak lama, Detektif Lina datang ke tokonya untuk menyelidiki kasus ini. Detektif Lina mencurigai kalau salah satu dari 3 orang yang bekerja di toko tersebut adalah pelakunya. Detektif bertanya, apa yang kalian lakukan saat kejadian? Lina yang bekerja sebagai sales mengatakan, halo mbak, maaf banget ya, saya nggak tahu apa-apa soal kejadian yang dituduhkan. Saat itu saya lagi ke gudang untuk ngecek barang-barang yang masih ada dalam gudang. Saya juga kaget banget tiba-tiba majikan saya udah pingsan. Jojo yang bekerja sebagai petugas kebersihan mengatakan, waduh kalau soal itu saya nggak tahu apa-apa mbak. Tadi itu saya lagi membersihkan toilet. Saya juga lagi buru-buru supaya saya nggak ditinggal mbak. Soalnya saya juga mau pulang duluan. Jadi mana sempat kalau saya melakukan itu. Linda yang bekerja sebagai kasir mengatakan, saya juga nggak tahu apa-apa soal kejadian itu mbak. Mana mungkin saya tega mencelakai Bu Dinda, apalagi sampai mengambil uang di toko ini. Tadi saat saya lagi ngitung uang di kasir, tapi Bu Dinda menyuruh saya untuk makan siang. Jadi ya udah, saya tinggal makan siang. Dari ketiga pekerja tersebut, menurut kamu siapa pelakunya? Pilih salah satu dan waktunya aku hitung mundur dari sekarang. Hayo, kamu tahu nggak jawabannya? Jadi pelakunya adalah Linda, kasirnya, karena ia mengatakan kalau ia disuruh Bu Dinda untuk makan siang. Padahal saat itu udah malam dan mau tutup, jadi nggak mungkin Bu Dinda nyuruh Linda untuk makan siang. Mungkin karena panik, dia jadi sampai salah jawab tuh. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Keesokannya, Detektif Lina sudah mulai bertugas dan masuk kantor lagi. Saat itu ia lagi mengerjakan dokumen yang sangat penting. Tapi pada saat jam istirahat, ia ngerasa lapar banget dan langsung pergi makan siang. Tapi pada saat kembali, dokumen penting yang ia kerjakan sudah hilang. Ia mencurigai 3 orang temannya yang ada di kantor itu. Temannya Rosie mengatakan, loh aku nggak tahu apa-apa Lin. Saat itu aku lagi makan siang di kantin bersama temanku. Tadi aku juga melihat kamu lagi makan di situ dan buru-buru untuk masuk kantor. Jadi mana mungkin loh aku pelakunya. Coba kamu cek lagi deh, mungkin kamu lupa naro kali. Temannya Emma mengatakan, maaf ya Lin, aku juga nggak tahu sama sekali soal dokumenmu yang hilang itu. Dari pagi aku nggak kemana-mana karena aku bawa bekal untuk makan siang. Kemarin aku jatuh dari lantai 13 ke lantai 1. Coba kamu lihat aja nih, tanganku sampai patah. Makanya aku cuma di mejaku aja dari tadi. Aku juga nggak lihat sih ada orang yang datang ke mejamu. Temannya Jojo mengatakan, saat makan siang tadi, aku nggak kemana-mana sih. Aku lagi banyak banget kerjaan dan mau menyiapkan berkas untuk meeting besok pagi. Dan ini aku baru aja mau makan siang, soalnya aku mau pulang on time dan nggak mau lembur sampai malam. Makanya dari tadi aku sibuk banget. Dari ketiga jawaban orang tersebut, menurut kamu siapa yang mencurigakan? Coba jawab dalam 10 detik. Hayo, ada yang bisa jawab nggak? Jadi pencurinya adalah orang yang ini. Karena ia berbohong kalau ia habis jatuh dari lantai 13 ke lantai 1. Kalau emang benar harusnya ia nggak akan selamat ya guys, bukan cuma tangannya yang patah. Hayo, siapa aja nih yang terkecoh? Tetap semangat dan tingkatkan ketelitianmu ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki bonus. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya adalah penjahat yang menyamar. Dari kedua orang itu, menurut kamu, manakah penjahat aslinya? Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa ya kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling-paling sulit yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang jenius ya. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya.
supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!